Halo, di episode potongan sinema kali ini, saya akan membahas serial berjudul Squid Game. Serial 9 episode ini berasal dari negara Korea Selatan. Sinopsis serial Squid Game bercerita tentang permainan bertahan hidup dengan hadiah uang sebesar 45,6 miliar won atau sekitar 500 miliar rupiah. Yang ikut permainan ini, pada awalnya ada 456 kontestan yang memiliki permasalahan hidup berbeda-beda. Tapi, rata-rata mereka bermasalah sama uang. Pemeran utama serial ini adalah Ki-hun, pria yang dipecat dari pekerjaannya dan gagal saat membangun usaha kuliner. Ia masih tinggal bersama ibunya, seorang pedagang di pasar. Tak hanya itu, ia juga telah bercerai dari istrinya, dan putri satu-satunya tinggal bersama sang istri dan suami barunya. Menyedihkannya lagi, Ki-hun terjerat utang begitu besar. Alih-alih mencari pekerjaan baru, Ki-hun mencoba peruntungannya lewat judi. Namun, semua berjalan tidak sesuai dengan keinginannya. Di saat Ki-hun berada dalam titik terendah, ia mendengar kabar tentang sebuah permainan yang memberikan hadiah 45,6 miliar won untuk pemenangnya. Hal itu membuatnya tertarik untuk bergabung dalam permainan itu. Di lokasi permainan, ia menyadari tidak sendirian. Ada 455 orang peserta lainnya di sana. Laki-laki dan perempuan, tua serta muda. Semua sama-sama menjadi peserta tanpa terkecuali. Satu-satunya kesamaan di antara para peserta adalah mereka sama-sama membutuhkan uang. Setelah berada di tempat tersebut, mereka diberi nomor dan diminta persetujuan untuk mengikuti permainan tanpa mengetahui detail permainannya sama sekali. Mereka hanya mengetahui pemenang akan diberi uang yang banyak. Di sana, Ki-hun melihat Sang-woo, teman masa kecilnya. Ia tak percaya dengan hal itu karena Sang-woo selama ini dikenal sebagai orang yang sukses. Dia juga lulusan universitas ternama di Korea dan memiliki pekerjaan yang stabil. Saat permainan itu pun dimulai, ketegangan pun mulai berlangsung. Setelah menandatangani persetujuan, para peserta harus mengikuti 6 permainan. Game yang dibuat sejatinya sudah akrab dengan mereka. Salah satunya adalah lampu merah, lampu hijau, atau di Indonesia dikenal dengan tap benteng. Namun, game itu tentunya sudah dimodifikasi. Robot yang berjaga akan langsung menembak orang yang bergerak. Terjadi pertumpahan darah di lokasi permainan. Namun, apabila para pemainnya mundur, nyawa mereka juga akan terancam. Oleh sebab itu, peserta harus berusaha sendiri memenangkan setiap pertandingan. Tak ada kata teman, sahabat, rekan, apalagi keluarga ketika nyawa mereka sudah terancam. Detail serial ini amat sangat diperhatikan sama sang sutradara Kang Dong-hyuk. Bahkan, peletakan gagang telepon aja juga penting. Permainan yang dimainkan di serial ini memang permainan anak-anak Korea. Tapi kita sebagai penonton akan diberi penjelasan gimana aturannya. Bahkan, mainan itu ada juga yang menjadi mainan anak Indonesia seperti main gundu atau kelereng. Dari episode pertama, kita sudah diperlihatkan betapa sadis dan berdarah-darahnya serial ini. Dari 456 orang, mereka ditembaki secara brutal dan tinggal 201 orang saja. Saat kita bertanya-tanya, kok bisa sih ada permainan seperti itu? Dan kenapa orang-orang itu tidak dicari sama keluarganya? Kita mulai dijelaskan secara detail dan masuk akal bagaimana game itu berjalan dan kenapa pada akhirnya orang-orang pada mau ikutan main yang bisa membuat mereka kehilangan nyawanya itu. Semakin ditonton, kita diajak melihat setiap peserta itu sudah kehilangan kemanusiaannya demi bertahan hidup dan memenangkan uang ratusan miliar rupiah. Tak hanya akting yang memukau dari para aktornya, jalan ceritanya juga seru banget. Walaupun ya tetap ada dramanya, namanya juga serial Korea. Wajar sih kalau perlu 10 tahun sampai sang sutradara bisa mewujudkan serial yang naskahnya juga ditulis olehnya sendiri ini. Warna-warna dinding di tempat permainan itu juga dihiasi warna-warna pastel khas anak-anak. Amat bertabrakan sama jalan cerita film Squid Game yang brutal. Jangan sampai kamu berhenti nonton serial yang tayang di Netflix ini dari episode 1 sampai 9. Karena di episode-episode akhir mulai ada plot twist. Dan apakah kamu tidak penasaran siapakah yang akan membawa uang ratusan miliar rupiah itu? Demikian potongan sinema kali ini. Jika kamu menyukai channel ini, tolong bantu subscribe, share video ini ke teman-temanmu, berikan like, komentar, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya. Sampai berjumpa di episode potongan sinema lainnya. Semoga bahagiamu dimudahkan hari ini. Sampai jumpa, bye.